Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dipa Nadia Putri dengan NIM 240170232. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsep keamanan pada sistem operasi serta implementasi manajemen user, firewall, dan update sistem. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas mata kuliah keamanan sistem komputer dengan dosen pengampu, Bapak T. Sukma Asriandi Sukiman Eskom Mkom. Di era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas manusia bergantung pada sistem operasi, mulai dari laptop, smartphone, sampai server perusahaan besar. Tapi sayangnya, semakin canggih teknologi, semakin tinggi juga risiko serangan cyber. Pernah dengar kasus kebocoran data pribadi? Atau komputer tiba-tiba error karena virus? Nah, ini contoh nyata dari lemahnya sistem keamanan. Karena itu, memahami konsep keamanan sistem operasi jadi hal yang wajib bagi kita. Keamanan sistem operasi pada dasarnya berfokus pada 3 prinsip utama yang disebut CIA Triad, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan. Artinya, data hanya boleh diakses oleh pihak yang berhak, misalnya hanya pemilik akun yang boleh tahu password dan datanya sendiri. Kalau confidentiality bocor, informasi sensitif bisa tersebar, contohnya kebocoran data pengguna media sosial yang pernah viral beberapa waktu lalu. Yang kedua ada integrity atau integritas. Ini berarti data nggak boleh sembarangan diubah atau dimanipulasi tanpa izin, contohnya kayak nilai mahasiswa dalam sistem akademik nggak boleh diubah oleh user biasa. Kalau integritas hilang, sistem bisa penuh data palsu dan bikin kekacauan. Yang ketiga ada availability atau ketersediaan. Artinya, sistem data harus selalu siap digunakan kapanpun dibutuhkan, misalnya layanan e-banking atau website kampus yang harus bisa diakses 24 jam. Kalau availability terganggu karena serangan atau gangguan teknis, pengguna bisa dirugikan. Nah, 3 prinsip ini saling berkaitan. Kalau salah satunya lemah, keamanan sistem bisa jadi jebol. Selanjutnya kita bahas soal manajemen user. Ini bagian yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya sangat penting untuk menjaga keamanan. Manajemen user adalah cara sistem operasi mengatur siapa yang boleh melakukan apa di dalam sistem. Nah, biasanya ada 2 jenis utama, yaitu administrator dan user biasa. Administrator punya akses penuh untuk mengubah konfigurasi sistem, sedangkan user biasa hanya bisa melakukan hal-hal tertentu. Contoh paling sederhana bisa kita lihat di Windows. Saat kita mau install aplikasi, sistem minta izin administrator. Ini tujuannya supaya program berbahaya nggak bisa masuk tanpa sepengetahuan pemilik laptop. Selain itu, sistem operasi juga punya fitur seperti user group dan permission untuk membatasi hak akses pada file atau folder tertentu. Dengan cara ini, data antar user nggak mudah diubah atau dihapus sembarangan. Intinya, manajemen user adalah fondasi utama dalam menjaga keamanan data dan mencegah penyalahgunaan akses. Sekarang, mari kita bahas firewall. Secara sederhana, firewall bisa diibaratkan sebagai satpam digital yang menjaga pintu masuk dan keluar jaringan komputer. Firewall berfungsi memfilter lalu lintas data yang masuk dan keluar. Ia memutuskan mana koneksi yang aman dan mana yang mencurigakan. Jadi kalau ada hacker yang coba masuk ke jaringan kita tanpa izin, firewall bisa langsung memblokirnya. Ada 2 jenis firewall, yaitu hardware firewall dan software firewall. Nah, hardware firewall biasanya digunain di jaringan besar seperti kantor atau kampus, sedangkan software firewall ada di laptop atau PC pribadi. Contohnya Windows Defender Firewall di Windows atau UEFI di Linux. Tanpa firewall, komputer bisa lebih mudah terkena malware, virus, atau serangan di DOS. Jadi firewall itu wajib diaktifkan bahkan untuk pengguna biasa sekalipun. Bagian terakhir adalah update sistem operasi. Mungkin kelihatannya sepele, tapi update punya peran penting dalam menjaga keamanan. Setiap kali developer merilis update, biasanya di dalamnya itu ada security patch, yaitu perbaikan celah keamanan yang ditemukan sebelumnya. Kalau kita menunda update, maka sistem kita masih menyimpan celah yang bisa dimanfaatkan hacker. Contoh kasus nyatanya adalah serangan ransomware
WannaCry pada tahun 2017. Ribuan komputer di seluruh dunia terkunci dan datanya disandra karena banyak yang belum melakukan update keamanan Windows, padahal Microsoft sudah menyiapkan patch-nya. Selain keamanan, update juga bisa meningkatkan performa sistem dan memperbaiki bug. Jadi, jangan malas untuk rutin melakukan update ya. Cukup buka menu Windows Update atau di Linux pakai perintah sudo apt update atau sudo apt upgrade, maka sistem kita jadi lebih aman dan stabil. Pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa keamanan sistem operasi sangat penting untuk menjaga keutuhan data dan kestabilan sistem. Dari pembahasan tadi, kita bisa simpulin bahwa keamanan sistem operasi sangat penting untuk menjaga keutuhan data dan kestabilan sistem. 3 prinsip utama keamanan yaitu confidentiality, integrity, dan availability menjadi dasar perlindungan dalam dunia komputer. Sementara dalam penerapannya, keamanan bisa ditingkatkan lewat pengelolaan user, penggunaan firewall, serta pembaruan sistem secara rutin. Sebagai mahasiswa teknik informatika, kita perlu memahami bahwa keamanan bukan hanya urusan administrator jaringan, tetapi juga tanggung jawab setiap pengguna, karena sekali saja kita lalai, dampaknya bisa fatal. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.